Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Dadan kami di YouTube channel yang membahas tentang seputar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, untuk sekarang saya akan membahas satu buah konten atau membuat satu buah konten tentang bagaimana kita membuat perangkat administrasi PJOK dari tingkat atas sampai bawah. Artinya runtutnya perangkat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu seperti apa. Nah, kalau masalah pengorganisasian atau pembuatan perangkat daripada administrasi PJOK sebenarnya tidak ada bedanya dengan guru kelas yang lainnya. Sama kebutuhannya itu seperti apa. Apa-apa yang harus dikerjakan itu secara garis besarnya itu sama. Tapi di sini saya akan berbicara secara khusus tentang perangkat administrasi PJOK kurikulum merdeka. Nah, namun demikian rekan-rekan bagi yang belum subscribe konten saya atau channel saya, silakan subscribe, yang like dan komen, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara pembuatan alur administrasi dari PJOK sendiri. Di sini saya membuat konten yaitu tentang kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu ada 3 opsi, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, opsi yang pertama adalah kurikulum merdeka mandiri belajar. Kemudian yang kedua adalah mandiri berubah, dan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Kebetulan sekolah saya mengambil kurikulum merdekanya itu adalah opsi 2, yaitu mandiri berubah. Nah, lalu apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan dalam pengadministrasian, organisasian tentang masalah administrasi PJOK itu sendiri? Oke, kita yang pertama tentunya harus menganalisa dulu atau menganalisis dulu capaian pembelajaran atau disebutkan CP. Ini maksudnya apa? Capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 itu ada KI dan KD. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Kemudian alur tujuan pembelajaran. Apa itu? Istilah dulunya dalam kurikulum 13 ini adalah silabus. Ya, silabus. Silabus ini dan CP ini sudah disediakan oleh pemerintah, ya. Yang dua administrasi ini sudah disediakan di pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Di kurikulum 13 atau kurikulum sebelumnya disebutnya adalah KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang keempat ini biasa, ya, program tahunan atau prota. Kemudian ada program semester. Istilah untuk sekarang diganti tidak promes tapi menjadi prosem. Kemudian modul ajar disebut juga sebagai RPP. Kemudian perangkat asesmen, yaitu tentang penilaian. Di sana perangkat asesmen itu salah satu contohnya adalah ada format daftar asesmen atau daftar nilai. Nah, dari ketujuh alur ini sebenarnya masih ada juga atau ada yang lainnya apa yang harus dikerjakan dalam pengadministrasian PJOK ini. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang pokok, ya. Jadi guru PJOK ini harus mempunyai ketujuh administrasi ini. Karena administrasi yang lainnya seperti evaluasi hasil penilaian ataupun program pengayaannya, perbaikan dan pengayaannya ataupun program eskul itu di luar yang ini. Itu sebagai tambahan saja. Nah, lalu apa sebenarnya kurikulum merdeka itu? Ya, kurikulum merdeka itu seperti apa alurnya? Sudah tadi sebutkan itu cara pembuatannya. Di dalam kurikulum merdeka itu disebutkan ada fase A dan fase B. Fase A, fase B, fase C. Fase A yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B untuk kelas 4 dan kelas 5. Dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, untuk tahun ini diberlakukannya itu baru kelas 1 dan kelas 4. Nah, oke, kita lanjut ke alur yang pertama, yaitu analisis capaian pembelajaran (OCP). Kita analisa saja, ya, tentang CP ini ke dalam bentuk format seperti ini, ya. Lalu ada di mana CP itu? Itu ada di pedoman, pedoman perangkat tentang kurikulum merdeka yang sudah disediakan oleh Kemendikbud-Ristek, ya, udah ada di sini. Ya, kita masukkan saja di sini formatnya seperti ini: elemen, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian ada dimensinya, kemudian ada elemen dan subelemennya, kemudian waktunya.
kita masukkan ke sini, kita analisa ada berapa ya elemen, kemudian capaian pembelajaran seperti apa, kemudian tujuan pembelajaran seperti apa. Ini format seperti ini, tuliskan, masukkan aja semua ya. Ada pemanfaatan gerak, ada pengetahuan gerak, kemudian ada pengembangan karakter dan internalisasi nilai gerak-gerak itu sendiri ya. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Kemudian lanjut ke alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini sudah disediakan oleh pemerintah, alur tujuan pembelajaran persis seperti ini ya, tidak lebih tidak kurang. Nih, kita tinggal download saja, adalah ya ATP untuk sekolah dasar kurikulum merdeka. Nah, dari sini baru kita kembangkan ke program administrasi yang selanjutnya, yaitu mau KKTP dulu bisa ya, kita buatkan dulu KKTP-nya atau KKM-nya ya. Ini buatkan format seperti ini ya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP kurikulum merdeka. Kita tinggal pindahkan dari ATP tadi ke sini ya. Elemen keterampilan gerak masukkan, subnya apa, masukkan semua ya. Di sini ada kolom nomor, tujuan pembelajaran, kata frase kunci, topik, konten dan penjelasan singkat ada di ATP, masukkan ke sini. Indikator penilaian juga ada di sini. Kemudian di sini kriteria penetapan ketercapaian tujuan pembelajaran juga buatkan seperti ini ya. Seperti biasa kalau dalam KKM itu ada kompleksitas, sumber daya dukung, intak itu yang utamanya, yang pokoknya ya. Nah, kemudian untuk pembahasan mengisinya dan apa itu kompleksitas, apa itu sumber daya dukung, kemudian intak, lalu bagaimana cara pengsokorannya, nanti saya akan buatkan konten lanjutan. Jadi pada konten saat ini saya tidak akan lebih jauh seperti itu, tapi bagaimana cara pengaluran saja dulu, apa-apa tentang peradministrasian Penjas yang harus guru olahraga dipunyai ya. Nah, ini KKM. Kemudian lanjut ke program tahunan. Sama program tahunan juga buatkan seperti ini ya, tinggal dipindah-pindahkan saja dari ATP ke sini. Waktu perakiraan alokasi waktunya seperti ini. Kemudian di sini ada kolom capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya salah ketik ya, bukan Panasila, ini Pancasila ya, karena ini di PDF saya tidak bisa dirubah di sini ya. Tapi ini Pancasila, maaf ya. Salah ketik, nggak apa-apa, namanya manusia, manusiawi ya, ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, profil Pancasila untuk PJOK ini secara umum adalah dimensi mandiri dan gotong royong. Buatkan seperti ini ada program tahunan. Nah, program tahunan ya. Kemudian setelah itu kita buatkan program semester. Oke, program semester atau istilahnya sekarang itu disebut dengan prosem. Formatnya gunakan saja seperti kurikulum 2013, tidak ada masalah ya. Seperti ini, Ibu dan Bapak mungkin udah pada paham betul ya. Kita masukkan tujuan pembelajarannya apa, lengkap saja, masukkan dulu semua. Nanti di sini ada kolom bulan dan minggu kesekian, semua kita isi. Bagaimana cara pengisiannya ya, nanti kita akan bahas di konten berikutnya. Namun sebelum melanjutkan, saya ingin memberikan suatu program di dalam kurikulum merdeka itu ada yang disebut dengan proyek P5. Apa itu? Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada program khusus. Ya, di sini program khusus yang dilakukan atau dan direncanakan oleh sekolah dalam satu tim. Jadi dibentuk satu tim yang terdiri dari ketua, kemudian ada koordinator P5, kemudian ada guru ajar yang terdiri dari guru kelas, kemudian guru agama dan guru olahraga. Di sana terlibat semua. Pelaksanaannya pun misalnya contoh seminggu sekali atau bisa dalam satu bulan itu 1 minggu penuh melakukan proyek P5 ini. Dan ini sekali lagi ini adalah kerja sama tim. Dan di sana ada unsur tentang temanya apa ya, kalau dalam membuat proyek itu temanya apa ya. Kemudian yang bekerja adalah semua tim terlibat ya. Jadi tidak guru mata pelajaran, guru PJOK tidak mempunyai secara khusus tentang proyek ini, tidak
Ya, salah satu contoh kita membuat suatu kerajinan dari barang bekas menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual, ya, karena kewirausahaan, ataupun bisa dalam makanan, ya, ataupun dalam proyek apa, ya, yang dibuatkan nanti yang menghasilkan satu produk. Nah, yang dinilainya itu bukan hanya produknya, tetapi tentang bagaimana proses daripada membuat satu produk tersebut. Karena dalam proses sekian kali pertemuan itu ada profil-profil Pancasilanya itu sendiri yang masuk di sana, ya, itu tujuannya. Jadi kali lagi bukan pembelajaran mandiri oleh guru yang bersangkutan, tetapi ini merupakan pekerjaan satu tim, dan produk itu hanya dijadikan sebagai media saja untuk memberikan tentang karakter budaya Indonesia siswanya itu sendiri yang bercerminkan kepada Pancasila. Itulah kira-kira. Kemudian kita lanjut ke modul ajar. Nah, ini ya yang paling sekali mendasar, yang paling sekali ini guru harus punya dan harus bikin, ya. Nah, ini saya satu contohkan saja modul ajarnya yang untuk sekolah saya sendiri kira-kira seperti ini. Ada identitasnya, kemudian alokasi waktu, materi pokok. Ini saya buatkan di fase A dulu, ya. Kemudian jumlah peserta didiknya seberapa, 28 misalkan, atau ada 27 atau 24. Kemudian model pembelajaran seperti apa, tetap muka, metodenya seperti apa, pendekatan pembelajaran seperti apa. Kita gunakan metode, kemudian kita gunakan pendekatan pembelajaran dengan apa yang kita mampu dan disesuaikan dengan kondisi siswanya itu sendiri. Silakan, ya, kita ini merdeka, tidak lagi harus begini, tidak harus begitu, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengajar dengan perangkat administrasi yang benar. Yang tidak benar itu adalah mengajar tanpa administrasi, atau ada administrasi tanpa mengajar, atau yang lebih salah lagi adalah tidak mengajar dan tidak ada administrasi. Itu yang lebih parah lagi. Mudah-mudahan kita tidak menjadi guru yang demikian, ya. Oke, kita lanjut. Capaian pembelajaran kita kopas saja, kopas sini, copy paste dari alur tujuan pembelajaran, atau boleh ketik silakan, ya. Ingin cepat copy paste langsung masuk ke sini. Tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran dari CP-nya itu apa, ya? Dari indikator atau dari materi ajarnya itu apa? Kalau di sini tentang jalan, lari, dan lompat, praktiknya seperti apa? Contohnya, peserta didik menunjukkan kemampuan mempraktikkan aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak dasar lokomotor. Ini kan gerak lokomotor, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, ya ini. Kemudian ini pengetahuannya, peserta didik dapat memahami aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak dasar lokomotor. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai pelajar Pancasila. Dan di sini muncul, ya, keistimewaan dari kurikulum Merdeka ini adalah kembali lagi kita memunculkan, ya, siswa yang berpancasilais, itulah intinya. Kemudian ini juga ada, ya, peserta didik dapat mengaplikasikan bermacam gerak dasar dalam kehidupan sehari. Jadi apa yang telah kita berikan kepada siswa dalam proses pembelajaran itu, siswa dapat mengaplikasikannya di luar sekolahnya itu. Misalkan dalam waktu sore hari anak-anak bermain layang-layang, mengejar layang-layang, itu memerlukan kecepatan dalam berlari. Kita udah ajarkan bagaimana cara berlari yang bagus, bagaimana cara yang cepat. Itulah yang dimaksud dengan aplikasi, yang dimaksud dengan mengaplikasikan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kita buatkan seperti ini, formatnya juga sama, ya, seperti yang saya buatkan di kurikulum 13, tidak jadi masalah, ya, seperti inilah. Nah, lalu bagaimana kita menggambar, ini punya kesulitan, ya, kita bukan ahlinya dalam menggambar, kita bisa download apa yang menjadi bahan atau materi tentang gerakan berjalan, kita cari bagaimana atau apa, ada di Google semua, ya, tentang gambar tentang berjalan atau melompat juga sama gitu. Ini narasinya, silakan buatkan sendiri dengan bahasa kita sebagai guru, ya, dengan bahasa baik dan benar. Kemudian lanjut ke sumber, sebutkan di sini sumbernya dan media pembelajaran seperti apa. Nah, di sini kalau dulu itu adalah penilaian, kalau sekarang diganti menjadi asesmen. Prosedur asesmennya bagaimana?
lalu formatif, sumatif, ada instrumen asesmennya, asesmen proses, asesmen hasil belajar yang tinggal tanda tangan di sini, nama Dadan Kusna Ediana SPD dengan kepala sekolahnya Ibu Eva ya Sintia. Nah, kalau udah jadi gini tinggal print out ya. Nah, ini rubrik asesmen seperti ini ya, sama sajalah dengan kurikulum 13, rubriknya mau seperti ini silakan ya. Nah, yang terpenting di dalam asesmen ini adalah ada kriteria penilaiannya. Jadi kita ini memberi nilai siswa itu berdasarkan apa? Kalau kita tidak punya kriteria penilaian, ini sangat subjektif ya, sangat subjektif penilaian di olahraga, terutama praktik. Kita akan kesulitan anak yang mendapatkan skor 4, skor 2 ataupun 90 tempur itu dari mana. Jadi kita buatkan suatu kriteria persekoran seperti ini. Kalau berjalan apa yang akan dinilainya, indikator apa yang akan dinilainya. Di sini kan ada gerakan tangan, gerakan badan, gerakan pandangan, koordinasi gerakan. Contohnya 4 komponen dilakukan dengan benar skor 4, 3 komponen dilakukan dengan benar skor 3 dan selanjutnya. Jadi kita punya acuan ya, kita punya gambaran, tidak hanya kita melihat hasil akhirnya larinya kencang, udah bagus dengan waktu sekian, nilai sekian, kan tidak begitu, tapi ada proses ya. Nah, kemudian rekap hasil asesmennya seperti ini ya, udah paham pastilah Ibu dan Bapak. Nah, kemudian terakhir ada lembar kerja peserta didik ya, inilah apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kita mempunyai lembaran, tiap masing-masing siswa harusnya diberikan seperti ini. Oke, nah itulah ya runtutan dari pertama capaian pembelajaran sampai ke modul ajar. Lalu setelah itu apalagi? Kita harus buatkan suatu format tentang perolehan hasil asesmen peserta didik, yaitu hanya satu RPP. Kita tidak menilai di dalam RPP kan ya, dalam tes asesmen itu tidak dituangkan dalam RPP si nilai itu, tapi kita buatkan daftar nilainya ya, daftar hasil asesmen peserta didiknya. Kira-kira seperti inilah, sungguh sangat simpel ya. Nomor, nama, sini ada formatif, sumatif, ada STS, itu STS itu apa, sumatif tengah semester, SAS sumatif akhir semester, formatnya seperti ini ya. Di sini ada empat ini ya, formatif, sumatif, STS dan SAS. Kita kumpulkan sini, jumlahkan, kemudian bagi rata-rata bagi nilai akhirnya, sehingga di sini tertera ya. Simple banget, karena di sini praktik dan pengetahuan bisa masuk di sini semuanya, tidak terpisah seperti pada kurikulum 13 yang penilaiannya antara praktik dengan pengetahuan itu secara terpisah. Di sini bisa disatukan langsung aja. Setelah dibuatkan ya format perolehan hasil asesmen peserta didik ini, nanti nilai sini ya kita masukkan dalam satu buah aplikasi ya, di dalam laptop ataupun dalam komputer, khususnya ke dalam aplikasi rapor ya. Siapapun nanti yang mengentry ke aplikasi tersebut, kalau kita sudah mempunyai ya hasil asesmen peserta didik, maka akan memudahkan, segalanya akan lebih. Itulah rekan-rekan apa yang saya dapat sampaikan dalam konten ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya titip pesan kepada guru-guru muda yang baru-baru diangkat ya, tolonglah ya, kalian yang muda-muda harus lebih semangat dalam membuat satu buah aplikasi. Jangan istilahnya tinggal download ya, downloadan itu dari Google itu hanya dijadikan sebagai referensi saja seharusnya. Jadi intinya bahwa kita mempunyai konsep sendiri bagaimana cara pembuatan perangkat administrasi. Sekali lagi, kurikulumnya merdeka ya. Jadi kita harus lebih memerdekakan otak kita ya, jangan kita terbelenggu oleh hasil downloadan. Mendownload boleh, hanya dijadikan sebagai referensi saja. Kemudian guru-guru yang menengah nih, usia-usia menengah ya, berikan juga contoh, berikan juga edukasi kepada adik-adik kita. Kemudian pada guru manula di atas 50 seperti saya ini, jangan mau kalah dengan guru-guru muda, tetap harus berkaya. Bahkan kita sedikitnya harus memberikan contoh kepada adik-adik kita ya, guru yang diangkatnya baru seusia jagung lah gitu, perlu bimbingan. Dan kepada yang muda, tolong ya ambil sesuatu yang baik daripada guru yang sudah
senior, bukan senior lah, kalau senior itu dapat tingkatannya gimana gitulah penilaian senior. Yang terpenting yang guru-guru yang sudah mengabdi di dunia pendidikan setelah sekian lama. Oke, di akhir kata lagi, kalau bermanfaat konten saya ini silakan subscribe, like dan komen. Kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar saja ditulis, insya Allah saya akan menjawab, insya Allah saya akan membalasnya sesuai dengan kemampuan saya. Dan sekali lagi, kita sebagai guru olahraga harus tetap semangat. Sekali lagi, kita jangan dibebankan, kita jangan dibebani, kita jangan terlalu dipusingkan dengan administrasi PJOK itu sendiri. Apa yang telah tadi saya sampaikan dibuat simpel saja, ya, dibuat simpel saja. Yang terpenting bahwa kita mengajar harus mempunyai administrasi. Begitu juga kita punya administrasi, kita harus mengajar. Jangan sampai ada guru yang tidak mempunyai administrasi dan tidak mau mengajar. Itu yang lebih parah lagi. Mudah-mudahan kita tidak menjadi guru yang seperti itu. Terima kasih. Selalu semangat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.